圧倒的な実力を示せ。行儀のいい無能ならいらん。面白いじゃない。第一部隊出動だ。決ラスト。Episode 1 dibuka dengan aftermath dari penyerangan di Tachikawa Base. Divisi 3 akhirnya dipecah ke unit-unit lain. Ichikawa dan Furuhashi dipindahkan ke Divisi 4. Sementara Shinomiya ditransfer ke Divisi 1, divisi pertahanan terkuat di Jepang, barengan sama Hibino. Nah, di sini kita akhirnya dikenalin sama Kapten Divisi 1, Gen Halilintar. Hey yo yo go yo yo. Maksud gua Gen Narumi. First impression gue sama Kapten Narumi gokil sih. Yang dibilang kapten dari divisi terkuat itu, ternyata personalitinya malah kayak Need Gamer, tukang ngurung diri di kamar. Sampai-sampai kalau gak dipaksa keluar, dia pasti bakal stay terus main di kamarnya. Kontras banget sama image Kapten Badass kayak Levi Ackerman di Attack on Titan. Tapi hal itulah yang justru ngebikin dia menjadi karakter yang memorable. Gak lama setelah perkenalan Narumi, muncul kaiju gede yang vibes-nya mirip Godzilla. Divisi 1 pun langsung turun tangan. Dan buat pertama kalinya kita bisa melihat tipis-tipis kemampuan Kapten Narumi di lapangan. Dia itu bukan cuma kuat secara fisik, tapi kecepatan refleks sama skill bertarungnya gila banget. Bahkan suit spesial Divisi 1 yang dia pakai itu didesain untuk ningkatin refleks sampai ke level yang absurd. Bisa dibilang dia bukan cuma kapten doang, tapi senjata dari Divisi 1 itu sendiri. Di akhir episode muncul momen emosional. Kapten Narumi awalnya keberatan Hibino masuk ke divisinya, tapi Hibino berhasil meyakinkan dia dengan bilang kalau dia gak bisa mati karena teman seperjuangan yang udah percaya sama dia. Gue jadi relate, bukan karena umurnya Hibino yang udah kepala 3, tapi karena gue tahu betapa susahnya nemuin orang yang benar-benar percaya sama lo. Itu priceless banget, man. Plus jangan lupa juga sama janji Hibino sama Kapten Minashiro. Itu bukan sekedar janji ala shonen biasa, tapi punya sisi romantis dan realistis. Kayak reminder, kalau di dunia nyata saat ini memang banyak laki-laki di umur 30-an yang masih struggling. Entah itu ditinggal pasangan yang lebih maju dari segi karir, atau stuck ngerasa belum sejajar sama orang yang mereka kagumi. Menurut observasi gua, di era sekarang tuh, pressure ke cowok untuk bisa catch up sama cewek yang karirnya lebih cepat itu kerasa banget. Tapi harus diingat, observasi gue ini bisa benar bisa salah, tergantung perspektif mana yang kalian pakai. Makanya momen Hibino janji buat terus berjuang itu relate banget. Ngajarin kita kalau perubahan itu gak bakalan datang kalau kita cuma diem doang. Nah, yang bikin episode ini makin asik tuh scoring musiknya. Meskipun animenya full Jepang, ya di Jepangan gitu kan, tapi style musiknya lebih ke arah film barat. Penempatan musiknya rapi banget. Tahu kapan harus dibikin dramatis? Kapan dibikin hype? 要求は一つだ。Kapan penonton harus dibikin sedih? Terus openingnya juga dibawain sama Aurora lagi. Dan endingnya bakal dibawain sama One Republic di episode nanti. Ini menjadi crossover Jepang x Barat yang jarang banget kejadian di anime mainstream. Dari segi gambar, Kaiju nomor 8 tetap pakai style simpel tapi efektif. Yang justru karena kesederhanaannya itu yang ngebikin flow animasinya nyatu sama musiknya. Jadi meskipun desainnya gak terlalu detail, vibe yang ditransfer ke penonton tuh sampai banget. Skor pribadi gua untuk episode ini adalah enjoy per 10. Karena anime ini berhasil narik perhatian bukan cuma lewat action, tapi lewat rasa relate yang grounded banget. Oke, itu aja buat episode 1 Kaiju nomor 8 season 2 ini. Di episode berikutnya kita akan ngeliat Kaiju semut raksasa yang segede gaban itu.
Stay tune aja untuk video Ngablu HTNE berikutnya. Karena ini baru saja awal dari Kaiju nomor 8 season 2.